Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja. Ini ijazah saya, gitu loh. Nah, dengan demikian, lah ini kan saya pusing ya ngurusi orang pinter-pinter ya. Terus waktu saya pertama kali bertemu, supaya pastikan pikiran orang pinter tuh wah suka menuju kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kasus ijazah palsu terus bergulir. Jokowi, saya sebetulnya sedih. Tapi ini sudah keterlaluan. Respons sindiran Megawati yang memintanya tunjukkan ijazah asli. Jokowi, saya sebetulnya sedih. Kata Jokowi usai penuhi undangan klarifikasi ijazah palsu di Bareskrim Polri, diminta jawab 22 pertanyaan. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo mengungkapkan perasaannya terkait dengan kasus ijazah palsu yang hingga saat ini masih menuai polemik. Jokowi mengaku sedih dengan bergulirnya kasus tersebut. Apalagi bila proses hukum yang sedang berjalan saat ini berlanjut sampai ke tahapan berikutnya. Hal itu diungkapkan oleh Jokowi kepada awak media usai memenuhi undangan klarifikasi di Bareskrim Polri pada Selasa pagi tanggal 20 Mei tahun 2025. Dia menyampaikan bahwa proses hukum harus tetap berjalan. Karena dia menilai polemik soal ijazah palsu tersebut sudah keterlaluan. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya, saya kasihan. Tapi, ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi, ya kita tunggu proses hukum selanjutnya, kata pria yang pernah bertugas sebagai Gubernur Jakarta itu. Jokowi menyatakan bahwa 22 pertanyaan tersebut tidak jauh-jauh dari ijazah. Mulai ijazah SD, SMP, SMA, sampai ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, termasuk pertanyaan yang terkait dengan kegiatannya selama menjadi mahasiswa di UGM dan saat menggarap skripsi. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah. Dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. Juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa. Saya kira di sekitar itu, bebernya. Secara tegas, Jokowi menyatakan bahwa dirinya akan menunjukkan ijazah yang belakangan kembali menjadi polemik itu pada waktu dan saat yang tepat. Yakni bila majelis hakim di pengadilan meminta dirinya menunjukkan ijazah tersebut. Menurut Jokowi, hanya pengadilan lembaga yang kompeten dan berhak meminta dirinya menunjukkan ijazah. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim, tegasnya. Ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti, sambung dia. Jokowi tidak terlalu ambil pusing soal laporan yang dibuat oleh masyarakat berkenaan dengan dugaan kepemilikan ijazah palsu. Dia memastikan, bila memang aparat kepolisian sebagai penegak hukum membutuhkan keterangannya, dia bakal hadir. Seperti yang dia tunjukkan saat memenuhi undangan dari Bareskrim Polri hari ini. Respons sindiran Megawati yang memintanya tunjukkan ijazah asli, Jokowi, saya sebetulnya sedih. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi menanggapi sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait polemik dugaan ijazah palsu.
Megawati sebelumnya menyarankan agar Jokowi tidak memperumit persoalan dan cukup menunjukkan ijazah aslinya. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, kata Jokowi, Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025. Menurut Jokowi, pelaporan dugaan ijazah palsu tersebut sudah keterlaluan. Oleh sebab itu, ia hanya menunggu proses hukum selanjutnya. Tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja, terima kasih, katanya. Disinggung apakah kedepannya akan ada restoratif justice atau mediasi terkait polemik tersebut, Jokowi mengaku agar kasus tersebut jelas dan gamblang. Ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang, lembaga yang paling kompeten untuk dimana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti, katanya. Disinggung apakah pihaknya akan mencabut laporan di Polda Metro Jaya apabila kasus ini selesai ditangani oleh Bareskrim, Jokowi tak menjawab gampang. Ia hanya tertawa simpul, terima kasih, hehehe, katanya. Kata Jokowi usai penuhi undangan klarifikasi ijazah palsu di Bareskrim Polri, diminta jawab 22 pertanyaan. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sudah selesai menyampaikan klarifikasi terkait kasus ijazah palsu di Bareskrim Polri pada Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025. Dia mengaku ditanyai 22 pertanyaan saat memenuhi undangan klarifikasi tersebut. Semua sudah dijawab. Hari ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim untuk dimintai keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil, kata Jokowi kepada awak media. Jokowi menyatakan bahwa 22 pertanyaan tersebut tidak jauh-jauh dari ijazah. Mulai ijazah SD, SMP, SMA, sampai ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, termasuk pertanyaan yang terkait dengan kegiatannya selama menjadi mahasiswa di UGM dan saat menggarap skripsi. Bareskrim Polri mengundang Jokowi untuk menyampaikan klarifikasi ihwal kasus ijazah palsu karena mereka mendapat laporan dari sejumlah pihak. Saat ini laporan tersebut sudah ditindaklanjuti. Salah satunya dengan mengundang Jokowi yang dilaporkan atas dugaan kepemilikan ijazah palsu. Kasus ijazah palsu yang menyeret Jokowi memang ditangani oleh polisi di beberapa satuan. Baik Jokowi sebagai terlapor maupun Jokowi sebagai terlapor. Selain di Bareskrim Polri, kasus serupa juga kini tengah ditangani oleh aparat kepolisian di Polda Metro Jaya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.